Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita bisa melaksanakan perintahnya, yaitu sholat berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, ketika Nabi mengatakan ayuhan nas khayyarallahu bainad dunya wa baina ma 'indallah, kemudian dijawab oleh Nabi fakhtara ma 'indallah. Wahai sekalian sahabatku, ketika Allah memberikan dua pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan isinya, atau ingin segera berjumpa dengan kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang hamba itu memilih segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat-sahabat ini tidak ada yang paham, tidak ada yang tahu apa yang dimaksud oleh Nabi, kecuali satu orang. Sinten kalau ini Pak? Sinten? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Nah, ketika Nabi mengatakan begitu, kemudian langsung dipotong oleh Sayyidina Abu Bakar. Fadainaka bi ummahatina ya Rasulullah, fadainaka bi abaina ya Rasulullah, fadainaka bi auladina ya Rasulullah. Nah, Sayyidina Abu Bakar belum sempat menyelesaikan kata-katanya, kemudian ada sahabat yang memotong. Semua sahabat melihat kepada Sayyidina Abu Bakar dengan tatapan yang kurang menyenangkan, tidak begitu senang. Sebab Sayyidina Abu Bakar memotong ucapan Nabi. Sayyidina Abu Bakar memotong ucapan Nabi. Bahkan ada yang mengatakan, Abu Bakar, la tuqati'an Rasulillah. Wahai Abu Bakar, jangan engkau potong ucapan Rasulullah. Tetapi apa respon Nabi? Nabi justru mengatakan, da'u Aba Bakrin. Da'u Aba Bakrin. Biarkan Abu Bakar. Biarkan Abu Bakar berbicara. Jangan ada yang memotong kata-kata Abu Bakar. Masya Allah. Jadi Nabi berbicara, kemudian dipotong oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian para sahabat mengingatkan Abu Bakar, tetapi Nabi justru merasa tidak senang Abu Bakar dipotong. Subhanallah, ini betapa tingginya kedudukan daripada Sayyidina Abu Bakar. Jadi sekali lagi, Abu Bakar memotong Nabi. Kemudian sahabat yang lain mengingatkan. Tapi justru Nabi tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh sahabat yang lain. Sebab, kata Nabi, demi Allah, tidak ada satupun di antara kalian yang telah berbuat baik kepadaku, kecuali seluruhnya telah aku balas. Kata Nabi ini. Sebab tidak ada satupun di antara kalian yang telah berbuat baik kepadaku, semuanya telah aku balas. Tapi ada satu sahabatku yang paling aku cintai, karena kebaikan-kebaikannya. Tetapi karena kebaikannya itu sangat luar biasa, sangat banyak, maka saya tidak mampu untuk membalasnya. Ini ditujukan kepada siapa? Abu Bakar. Tujukan kepada Abu Bakar.
seperti halnya kebaikan Umar, kebaikan Ali, Utsman, Zubair, Tolhah, semuanya telah aku balas, kecuali satu yang tidak bisa aku membalasnya, yaitu kebaikan Abu Bakar. Aku serahkan hanya kepada Allah untuk membalasnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di awal-awal dakwah itu, Sayyidina Abu Bakar ini banyak memberikan pertolongan kepada dakwah Nabi, terutama untuk membebaskan para budak-budak yang masuk Islam kemudian disiksa. Termasuk sinten, Pak? Bilal bin Rabah. Ini termasuk yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Masih ingat perang Tabuk? Masih ingat berapa harta yang diberikan Abu Bakar untuk perang Tabuk? Semuanya. Semua yang dimiliki diserahkan kepada Nabi untuk membiayai perang Tabuk. Luar biasa. Jadi Abu Bakar ini mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Bahkan Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, Umar itu menurutmu seperti apa kebaikannya?" Kata Jibril, "Oh baik Nabi. Andaikan semua pohon ini dijadikan pena, kemudian air laut itu dijadikan mangsi, tinta, untuk menulis kebaikan Umar itu belum habis." Jadi air habis, air laut habis, pohon-pohon habis, karena saking banyaknya gerang. Tetapi kebaikan Umar masih banyak. Terus ditanya lagi, kalau Abu Bakar, oh itu nemen itu Nabi. Kebaikannya luar biasa itu Nabi. Di atas Sayyidina Umar. Kalau jangan dulu pernah belajar matematika, ada diagram Venn, pernah dengar? Yang bulatan, bulat. Nah, ibarat imannya Sayyidina Abu Bakar itu satu bulatan, maka orang-orang di dunia semuanya ini, imannya kalau ditimbang itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi semua iman mulai Sayyidina Umar sampai zaman akhir nanti dikumpulkan, kemudian ditimbang dibanding dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, itu masih kalah dengan imannya Sayyidina Abu Bakar. Jadi semua umat masuk ke lingkarannya Sayyidina Abu Bakar, kemudian lingkarannya Sayyidina Abu Bakar ini masuk ke lingkarnya Nabi kita Muhammad SAW. Kira-kira begitu gambaran iman daripada Sayyidina Abu Bakar. Semua telah aku balas, kecuali kebaikan daripada Sayyidina Abu Bakar. Maka kemudian lanjut Nabi, mulai hari ini semua akses yang menuju ke Masjid Nabawi, masjidku ini, maka ditutup semuanya, kecuali akses yang dari rumahnya Abu Bakar. Jadi waktu itu masjid belum ada dinding, semuanya ditutup. Semua ditutup, kemudian kecuali jalan dari rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Kalau bayangan kita itu, dulu di belakang masjid ini ada jalan. Di situ lagi, di samping itu juga ada jalan. Kemudian kata Nabi, semua akses jalan ditutup kecuali jalan yang menuju ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Saking luar biasanya kedudukan Sayyidina Abu Bakar. Sehingga orang-orang yang mau ke masjid harus melalui jalan yang biasanya dilalui oleh Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa. Maka dengan kata-kata itu kemudian Sayyidina Abu Bakar melanjutkan kata-katanya. Fadainaka bi auladina ya Rasulullah, fadainaka bi amwalina ya Rasulullah, fadainaka bi kulli ma indana ya Rasulullah. Kalau bahasa sederhananya, wahai Rasulullah, aku tebus engkau dengan ibuku, dengan anakku, dengan hartaku, dan semua yang aku miliki. Aku tebus untuk engkau ya Rasulullah, asal engkau tidak wafat dan masih bersama kami. Bolehlah kalau yang wafat itu adalah ibu kami, anak kami, silahkan. Tetapi engkau jangan wafat ya Rasulullah,
engkau tetaplah bersama kami. Kira-kira begitu. Nah, begitu sahabat yang lain ini paham apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, maka kemudian sahabat-sahabat ini mengikuti kata-kata daripada Sayyidina Abu Bakar. Fadainaka bi amwalina ya Rasulullah, fadainaka bi ummahatina ya Rasulullah, fadainaka bi abaina ya Rasulullah. Aku tebus engkau dengan bapakku ya Rasulullah. Ambil bapakku, ambil ibuku, anakku, asalkan engkau masih berada bersama kami. Maka suasana yang awalnya tenang ini kemudian menjadi tangisan. Tetapi Nabi tetap mengatakan fakhtarama indallah. Fakhtarama indallah. Apa artinya? Maka seorang hamba itu lebih memilih ingin segera berjumpa dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka suasana yang awalnya tenang kemudian pecah seketika menjadi tangisan daripada para sahabat. Sementara Nabi juga meneteskan air mata di khutbah itu. Kemudian beliau melanjutkan, awakumullah, hafizallah, nasarakumullah, sahabatakumullah, ayyadakumullah. Yang artinya adalah semoga Allah menolong kalian. Awakumullah, semoga Allah menolong kalian. Hafizallah, semoga hafizakumullah, semoga Allah menjaga atau menetapkan iman kalian. Nasarakumullah, semoga Allah menolong kalian. Wasabatakumullah, semoga Allah meneguhkan iman kalian. Ayyadakumullah, semoga Allah menolong kalian. Kemudian beliau diam sejenak dan melanjutkan khutbahnya dengan kata-kata yang luar biasa. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai sekalian sahabatku, iqra'u minni assalam. Iqra'u minni assalam ala man tabi'ani min ummati walam yarani. Wahai sekalian sahabatku, sampaikan salam cintaku, sampaikan salam rinduku kepada umatku, kepada orang-orang yang mengikuti aku. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Walam yaroni, sementara saya belum bisa melihat mereka. Untuk siapa ini, Bu? Untuk kita. Untuk kita, Pak. Sampaikan salamku untuk orang-orang yang mengikuti aku sampai nanti hari kiamat. Sampai nanti hari kiamat. Sementara saya belum bisa melihat umatku tersebut. Maka mari kita jawab salam beliau dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Sama-sama, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Ini salam Nabi kepada umatnya yang belum pernah melihat beliau, pun juga beliau belum pernah melihat kita. Bahkan suatu saat sebelum menjelang wafatnya ini Nabi pernah mengatakan, sungguh aku sangat rindu. Rindu kepada siapa ya Rasulullah? Aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Bukankah kami ini, kata para sahabat, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kalian adalah sahabatku, bukan saudaraku. Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku adalah orang yang hidup jauh setelahku. Orang yang hidup jauh setelahku, tetapi dia beriman kepadaku. Dia tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjumpa denganku. Dan saya pun belum pernah melihat mereka, tetapi mereka beriman kepadaku. Sungguh sangat beruntung orang yang jumpa denganku, kemudian dia beriman. Tetapi jauh lebih beruntung untuk orang-orang yang dia belum pernah melihat aku,
aku pun belum pernah melihat dia. Dia hidup jauh setelah masaku, tetapi dia beriman kepadaku. Sungguh aku sangat rindu kepada orang-orang itu. Sekali lagi rindu Rasulullah ini untuk siapa, Pak? Untuk kita, untuk kita, Masya Allah. Itulah Rasulullah. Maka kalau kita cermati para jamaah sekalian, bahwa khutbah wada atau khutbah yang terakhir Nabi ini, kalau kita rasakan juga sebenarnya untuk kita semuanya. Akan saya sampaikan poin-poinnya dari apa yang dari kemarin-kemarin saya sampaikan. Yang pertama adalah, wahai umatku yang tidak pernah berjumpa denganku, tenanglah kalian. Janjian kita untuk bertemu bukan di dunia, tetapi janjian kita untuk berjumpa adalah di akhirat nanti. Jadi kita nanti akan bertemu di akhirat. Yang pertama tempatnya adalah di Telaga Kautsar. Nabi akan menunggu di sana, atau bahkan Nabi akan menjemput kita. Jadi Nabi nanti di Yaumul Mahsyar nanti adalah orang yang paling sibuk untuk mencari umatnya satu persatu untuk diminumi dari Telaga Kautsar. Tidak ada orang yang sibuk kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu sudah pernah dilakukan oleh Nabi di dunia ketika penggalian Khandaq atau parit. Beliau melayani sahabatnya satu persatu, memberikan makan satu persatu, padahal jumlahnya ribuan. Masih ingat ya? Waktu penggalian Khandaq itu ada kejadian Jabir ini memasak makanan, tapi cukup hanya kira-kira 4 atau 6 orang lah. Tetapi kemudian Nabi ketika diundang justru mengajak semua sahabatnya. Jabir gemetaran, bagaimana nanti? Tenang wahai Jabir, nanti saya yang akan melayani mereka. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Nabi adalah, aku tidak takut jika kalian nanti hidup dalam keadaan miskin. Tetapi yang aku takuti adalah ketika dunia sudah menggigitmu. Apa maksudnya menggigitmu itu? Dunia mengendalikan kita. Tetapi yang aku takuti adalah ketika dunia menggigitmu. Sehingga kemudian kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia dan melalaikan kehidupan akhirat. Itu yang dipesankan Nabi yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang sholat. Wallahi as-sholah, as-sholah. Demi Allah, jagalah sholat, jagalah sholat. Maka sholat ini adalah pembeda antara orang muslim, antara orang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau mengatakan saya beriman, saya muslim, saya orang Islam, kok tidak sholat, itu mirip-mirip dengan orang non-muslim atau kafir. Jadi pembeda itu. Kemudian yang keempat adalah, hati-hatilah dengan istri kalian, atau bertakwalah dengan masalah urusan wanita atau keluarga. Bimbing mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka itu berarti istri juga keluarga atau anak-anak kita. Kemudian yang kelima, pesan beliau adalah bahwa seorang hamba telah memilih untuk segera berjumpa dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan beliau pamit kepada para sahabat, sekaligus pamit kepada kita ini bahwa beliau akan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi beliau mengingatkan, tempat kita bertemu bukan di dunia. Dunia adalah tempat berpisah. Tetapi tempat kita bertemu adalah di akhirat nanti. Dan pertemuan yang pertama nanti tempatnya adalah di Telaga Kautsar. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah beliau mendoakan kita, semoga Allah menolong kita, menjaga kita dan meneguhkan iman kita. Dan yang ketujuh, sampaikan salam cintaku kepada umatku semuanya, yang mereka itu belum pernah aku lihat dan mereka juga belum pernah melihat aku. Sampaikan salam rinduku kepada umatku yang mereka belum pernah berjumpa denganku, tetapi mereka beriman kepadaku.
Sekali lagi siapa yang dimaksud Nabi? Kita. Nggih. Ada Bu pemimpin seperti ini? Tidak ada. Nggih. Pikirannya jauh ke depan sampai bahkan akhirat. Nggih. Bahkan nanti kita di proses mahsyar itu, nggih, Nabi ini sujud lama. Sujud lama untuk meminta telaga yang pernah dijanjikan Allah kepada umat Nabi itu. Sujud lama. Robbi, Robbi, Robbi. Ada apa engkau wahai Muhammad? Aku menagih janjimu. Engkau telah berjanji kepada saya untuk memberikan telaga Kautsar, dan telaga itu untuk memberi minum kepada semua umatku. Sampai nanti setiap umatnya yang melewati Sirat itu ditunggu oleh Nabi di ujung sana. Sambil berdoa, Rabbi salim, salim. Wahai Allah, selamatkan umatku ini satu-satu, Bang. Berapa lama prosesnya itu? Jadi sekali lagi Nabi itu nanti akan diberi hak masuk surga terlebih dahulu, tetapi beliau masuk ngecek-ngecek saja apakah sudah siap, kemudian kembali untuk melihat umatnya satu persatu. Sampai nanti akhirnya ada orang yang terpaksa harus masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi masih bersujud, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Ada apa Muhammad? Selamatkan umatku yang dalam hatinya ada iman walaupun hanya sebiji kurma. Akhirnya malaikat ngubuk-ngubuk neraka itu diambil orang-orang yang masih punya iman. Dan yang terakhir nanti, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Selamatkan umatku yang hanya memiliki iman seberat apa biasanya? Sebiji sawi kan, kalau bahasa kita. Sangat kecil sekali. Mungkin dia hanya pernah mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus mari ngono mboten napa-napa blas, poso nggih mboten poso. Nggih. Salat nggih mboten salat, tapi tetap beriman kepada Allah. Maka orang ini nanti akan terakhir yang diselamatkan oleh Nabi. Nabi menunggu sampai itu selesai, Bang. Baru kemudian masuk surga. Luar biasa nggih. Jadi kita ini dirindukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, kehidupannya juga sangat jauh rentangnya. Pinten? 1600-an, 1400-an kalau dihitung sampai sekarang. Tetapi kita ini kok beriman padahal tidak pernah ketemu. Modelnya seperti apa? Tapi kita beriman. Kemudian Rasulullah turun dari mimbarnya dan pulang menuju ke rumah, atau lebih tepatnya adalah kamar gitu. Jadi rumahnya sangat kecil, sekitar 4x6, 4x6. Jadi mungkin cukup ruang tamu, ruang tidur sama masak mungkin. 4x6 rumahnya Nabi. Dan itu mepet dengan masjid. Begitu keluar ya juga kemudian langsung ke masjid. Rumahnya siapa yang Nabi pulang ini? Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah. Maka tempat yang di situ di antara mimbar Nabi dengan kamar Nabi itu nantinya disebut dengan apa Pak? Raudhah. Raudhah. Napa artinya raudhah niku? Taman. Dan raudhah inilah salah satu tempat yang ketika kita berdoa di situ akan mustajabah. Lebih mudah dikabulkan. Itulah raudhah. Kemudian bagaimana keadaan Nabi setelah beliau khutbah itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.